Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Gemilang Cahaya Pratiwi. Saya perwakilan dari kelompok 3 dan saya pemateri pertama yang akan membawakan materi tentang perkembangan fisik. Tujuan kami membawakan materi ini agar audiens mengetahui pengertian perkembangan fisik, mengetahui karakteristik perkembangan fisik pada anak, remaja, dan dewasa, mengetahui karakteristik perkembangan fisik terhadap tingkah laku seseorang, dan mengetahui implikasi perkembangan fisik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kajian teori. Yang pertama itu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Sebagai manusia yang memiliki potensi kodrati, peserta didik diharapkan untuk bisa tumbuh dan berkembang sebagai sosok makhluk yang sempurna atau a fully functioning person. Istilah pertumbuhan pada diri peserta didik lebih diartikan sebagai bertambahnya berat badan, tinggi badan, semakin efektifnya fungsi-fungsi otot dan organ fisik, organ panca indera, kekekaran tubuh, dan lain-lain yang menyangkut aspek fisik. Istilah perkembangan diartikan sebagai semakin optimalnya kemajuan psikis peserta didik seperti kemampuan cipta, karsa, karya, rasa, pengendalian emosi, pematangan pribadi, kepekaan spiritualitas, keimanan, dan ketakwaan. Menurut Harlock 1992, perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat proses kematangan dan pengalaman. Selanjutnya kita akan membahas secara khusus tentang perkembangan fisik peserta didik. Nah, menurut Hoffnung dan Seifer 1994, perkembangan meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, organ panca indera, pertambahan tinggi dan berat, serta hormon. Perkembangan fisik juga meliputi perubahan-perubahan dalam cara individu menggunakan tubuhnya, seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual. Perkembangan fisik juga meliputi perubahan-perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aimah. Saya dari kelas A, Program Studi Pendidikan Teknologi Pertanian, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di sini, saya sebagai pemateri kedua dari kelompok 3 akan melanjutkan penjelasan mengenai perkembangan fisik. Teori perkembangan fisik dikemukakan oleh Gassel dan Awis tahun 1940 dan Sella Illingsworth tahun 1983 bahwa perkembangan fisik mencakup tinggi badan, berat badan, termasuk pengembangan motorik. Dalam pendidikan, pengembangan anak mencakup kekuatan, ketahanan, kecepatan, dan keseimbangan. Perkembangan peserta didik pada anak usia dini mencakup 8 tahapan. Yang pertama yaitu berkelanjutan dari yang sederhana menuju yang lebih kompleks. Yang kedua yaitu kesamaan tahapan. Yang ketiga yaitu kematangan. Yang keempat yaitu dari proses umum ke khusus. Yang kelima yaitu dari gerak refleks menuju ke gerak yang lebih terkoordinasi. Yang keenam yaitu bagian yang mendekati kepala lebih cepat berkembang daripada bagian yang mendekati ekor. Yang ketujuh yaitu bagian yang mendekati sumbu tubuh lebih cepat berkembang daripada yang jauh. Yang kedelapan yaitu koordinasi yang sama berkembang terlebih dahulu sebelum melakukan koordinasi dengan orang yang bersilang. Menurut Mus yang dikutip oleh Safito Wirawan, perkembangan pada anak perempuan mencakup 7 tahapan. Yang pertama yaitu pertumbuhan tulang-tulang, yang kedua yaitu pertumbuhan payudara, yang ketiga yaitu tumbuh bulu-bulu pada daerah kemaluan, yang keempat yaitu mencapai tinggi yang maksimum di setiap tahunnya, yang kelima yaitu bulu kemaluan menjadi keriting, yang keenam yaitu menstruasi atau haid, yang ketujuh yaitu tumbuh bulu-bulu pada ketiak. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Diah Utari Permata Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik pada perubahan fisik pada anak laki-laki, yaitu A. Pertumbuhan tulang-tulang, B. Testis membesar, C. Tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus, dan berwarna gelap, D. Awal perubahan suara, E. Ejakulasi, F. Bulu kemaluan menjadi keriting, G. Pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya, H. Tumbuh rambut-rambut halus di wajah, I. Tumbuh bulu ketiak, J. Akhir perubahan suara, K. Rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap, L. Tumbuh bulu di dada. Bagi anak-anak usia sekolah dan remaja, pertumbuhan dan perkembangan fisik yang optimal adalah sangat penting, sebab pertumbuhan atau perkembangan fisik anak secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi perilakunya sehari-hari. Secara langsung, pertumbuhan fisik akan menentukan keterampilan anak dalam bergerak, dan secara tidak langsung, pertumbuhan atau perkembangan fisik akan mempengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri dan orang lain. Itulah materi tadi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ismawahda, NIM 19270410002. Di sini saya adalah pemateri keempat, dan yang akan saya bahas yaitu karakteristik perkembangan fisik peserta didik. Dilihat dari segi pertumbuhan dan perkembangan fisik, pada usia sekolah dasar merupakan periode pertumbuhan fisik yang lambat dan relatif seragam, sampai mulai terjadi perubahan pubertas. Kira-kira 2 tahun menyerang anak menjadi matang secara seksual, pada saat mana pertumbuhan berkembang pesat. Masa ini sering juga disebut sebagai periode tenang, sebelum pertumbuhan yang cepat menjelang masa remaja. Hal ini tidak berarti bahwa pada masa ini tidak terjadi proses pertumbuhan fisik yang berarti. Selanjutnya, karakteristik perkembangan fisik pada masa kanak-kanak usia 0-5 tahun. Perkembangan kemampuan fisik pada anak kecil ditandai dengan mulai mampu melakukan bermacam-macam gerakan dasar yang semakin baik, yaitu gerakan berjalan, berlari, melompat, meloncat, berjingkrak, melempar, menangkap, dan yang berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar sebagai akibat pertumbuhan jaringan otot yang lebih besar. Selain itu, perkembangan juga ditandai dengan pertumbuhan panjang kaki dan tangan secara proporsional. Perkembangan fisik pada masa anak juga ditandai dengan koordinasi gerak dan keseimbangan berkembang dengan baik. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri Ya, kematangan. Pertumbuhan fisik seolah-olah seperti telah direncanakan oleh kematangan. Meskipun telah diberi makanan yang bergizi, tetapi jika pertumbuhan belum sampai, maka kematangan tersebut tertangguhkan. Yang keempat, gangguan emosional. Anak yang sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan, dan ini akan membawa akibat terbentuknya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari atau otak. Bila hal ini terjadi, maka masa remaja anak-anak akan terganggu dan berat tubuh yang tidak sesuai. Yang kelima yakni jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan, kecuali pada usia 12-15 tahun. Anak perempuan biasanya lebih berat dan lebih tinggi daripada anak laki-laki. Hal ini terjadi karena pertumbuhan tulang dan otak anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan, sehingga berat badan mereka berbeda. Sekian. Kenalkan, nama saya Nur Fitri Ramadhani dengan NIM 19270400004. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas sebelumnya oleh rekan saya, yaitu tentang kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan fisik pada remaja. Nah, pada umumnya atau pada dasarnya,
pertumbuhan fisik ini erat kaitannya dengan kondisi remaja. Mengapa? Karena pada fase remaja atau pada tahap remaja akan sangat nampak lebih jelas perubahan fisik yang terjadi pada sang anak itu sendiri. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi terhadap perubahan fisik yang terjadi pada sang remaja, yaitu yang pertama adalah pengaruh keluarga. Nah, pengaruh keluarga ini erat kaitannya dengan faktor keturunan jasmani yang berasal dari orang tua sang anak itu sendiri. Contohnya, misalnya ada seorang remaja yang memiliki ukuran postur tubuh lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya atau remaja pada umumnya. Mengapa demikian? Hal ini bisa saja terjadi karena sang anak diwarisi atau diturunkan gen yang berasal dari ibu atau bapaknya yang memang juga memiliki ukuran tubuh lebih tinggi. Nah, faktor keturunan ini juga tidak mutlak harus berasal dari orang tua, tetapi biasanya juga terkadang berasal dari kerabat atau keluarga-keluarga lain yang dimiliki oleh sang anak, seperti kakek, nenek, paman, atau sebagai keluarga lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah pengaruh gizi. Nah, faktor gizi ini sebenarnya sangat penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bagi sang anak atau remaja, karena apabila kecukupan gizi tersebut terpenuhi, maka akan sangat memungkinkan anak tersebut dapat berkembang dan tumbuh lebih cepat dan lebih tanggap dibandingkan dengan anak yang memiliki gizi yang kurang begitu. Nah, kemudian anak yang memiliki gizi lebih tinggi atau lebih cukup, biasanya dia akan memiliki potensi perkembangan dan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang kondisi gizinya kurang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati, NIM 1927042012 dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya, yaitu tentang karakteristik perkembangan fisik anak pada masa 5-11 tahun, di mana perkembangan waktu reaksi lebih lambat dibandingkan masa kanak-kanak. Koordinasi mata berkembang dengan baik, masih belum mengembangkan otot-otot kecil, kesehatan umum relatif tidak stabil dan mudah sakit. Rentan dan daya tahan tubuh masih kurang, di mana pada saat usia 8-9 tahun terjadi perbaikan koordinasi tubuh. Ketahanan tubuh bertambah, koordinasi mata dan tangan lebih baik, sistem peredaran darah masih belum kuat, koordinasi otot dan syaraf masih kurang baik. Dalam segi psikologi, anak wanita lebih maju 1 tahun daripada laki-laki. Pada saat anak-anak berusia 10-11 tahun, kekuatan anak laki-laki lebih kuat daripada kekuatan anak wanita. Kenaikan tekanan darah dan metabolisme yang tajam. Wanita mulai mengalami kematangan seksual pada usia 12 tahun dibandingkan dengan laki-laki yang hanya berjumlah 5% yang mencapai kematangan seksual. Bagian C yaitu karakteristik perkembangan fisik pada remaja. Perkembangan yang sangat menonjol yaitu perkembangan kekuatan, ketahanan, dan organ seksual pada masa remaja. Karakteristik perkembangan fisik pada remaja ditandai dengan pertumbuhan berat dan tinggi badan yang cepat. Pertumbuhan, tanda-tanda ada seksual primer dan ada seksual sekunder. Untuk seksual primer yaitu kelenjar-kelenjar dan alat kelamin. Untuk seksual sekunder yaitu seperti haid, tumbuhnya payudara, tumbuhnya kumis, mimpi basah, dan sebagainya.
serta timbulnya hasrat seksual yang tinggi atau masa pubertas. Bagian D yaitu perkembangan fisik pada masa dewasa. Perkembangan fisik pada masa dewasa tergantung dari setiap individu. Untuk laki-laki cenderung perkembangan fisiknya lebih kuat dan juga cenderung lebih terampil. Pertumbuhan ukuran tubuh yang lebih proporsional mengakibatkan laki-laki mengalami pertumbuhan fisik yang kuat. Pada masa dewasa, pertumbuhan mencapai titik maksimal. Pertumbuhan fisik mulai terhenti sehingga hasil dari pertumbuhan ini menentukan kemampuan fisik di masa itu sendiri. Saya pemateri ke-8. Nama Andini dengan NIM 19270420005. 6. Status sosial ekonomi. Umumnya, anak yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi yang rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga dengan status ekonomi yang tinggi. Faktanya, status gizi anak yang berdasarkan indikator tinggi badan utama menggambarkan status gizi yang bersifat kronis yang merupakan akibat keadaan kurang gizi dalam waktu yang panjang. Indikator tinggi badan utama dinyatakan dalam tinggi badan normal, pendek, dan bahkan sangat pendek. Anak yang termaksud kategori sangat pendek yang biasa disebut dengan status 7. Kesehatan. Kesehatan awal berpengaruh terhadap pertumbuhan peserta didik. Peserta didik yang sehat dan jarang sakit biasanya memiliki tubuh besar dibandingkan yang sering sakit. 8. Stimulasi lingkungan. Individu yang tumbuh sering telat untuk meningkatkan percepatan pertumbuhannya akan berbeda dengan yang tidak pernah mendapatkan latihan. Selanjutnya kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu pengaruh perkembangan fisik peserta didik dalam pendidikan. Perkembangan fisik peserta didik mempengaruhi proses belajar peserta didik. Berbagai kegiatan aktivitas fisik dilakukan oleh peserta didik sebagai pengalaman belajar. Kondisi panca indera, normalitas anggota tubuh, asupan gizi, keadaan kesehatan secara menyeluruh mempengaruhi proses belajar. Penglihatan dan pendengaran suatu hal yang sangat diperlukan dalam belajar. Gangguan fungsi panca indera akan menyebabkan perhatian individu tidak optimal dalam belajar. Perubahan berat dan bentuk badan, suara yang membesar, gerakan yang agak melamban, mudah mengantuk, dan perasaan tidak nyaman saat mengalami menstruasi bagi wanita juga mempengaruhi proses belajar atau suasana belajar peserta didik. Pertumbuhan peserta didik yang tidak sesuai dengan seusianya, baik itu mengalami percepatan atau perlambatan, juga akan mempengaruhi kondisi atau suasana belajar peserta didik. Oleh karena itu, pendidik perlu memahami secara benar dan memberikan informasi atau pemahaman terhadap peserta didik agar mampu memahaminya secara benar dan menghadapinya secara tepat. Selanjutnya yaitu pentingnya bagi seorang pendidik mempelajari perkembangan fisik peserta didiknya. Adapun manfaat yang diperoleh oleh pendidik dalam mempelajari perkembangan fisik peserta didiknya, yaitu yang pertama, pendidik dapat memahami ciri khas dari perkembangan fisik peserta didiknya. Yang kedua, pendidik dapat mengetahui tahap-tahap perkembangan fisik peserta didiknya. Yang ketiga, pendidik dapat memahami ciri-ciri dari perkembangan fisik peserta didiknya. Dan yang terakhir yaitu pendidik dapat menentukan metode belajar sesuai dengan perkembangan fisik peserta didiknya. Selanjutnya adapun kegiatan atau hal yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik peserta didik. Yang pertama, kegiatan olahraga. Yang kedua, kegiatan pramuka. Atau yang ketiga, kegiatan permainan atau outbound. Secara garis besar atau kesimpulan materi kami yaitu perkembangan fisik peserta didik dipengaruhi oleh kondisi-kondisi seperti pengaruh keluarga, pengaruh gizi, kematangan, gangguan emosional, jenis kelamin, kesehatan, dan stimulasi lingkungan. Semua ini mempengaruhi perkembangan fisik peserta didik.
Perkembangan peserta didik akan mempengaruhi proses belajar peserta didik. Oleh karenanya, penting bagi pendidik untuk mengetahui sebagaimana perkembangan fisik peserta didiknya guna memfasilitasi perkembangan peserta didiknya secara optimal. Demikian materi dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.